adaptation. Kemudian mengembangkan keterampilan adaptasi dengan memberikan nasihat, pengajaran, anticipatory guidance, meredakan dan mencegah kecemasan dengan gaya percakapan, menyampaikan agenda, verbal padding, menamakan masalah, normalizing, reframing, rasionalisasi. Memperkuat, memperluas pemahaman diri dengan klarifikasi dan konfrontasi. Oke, kita coba dengan mengembangkan aliansi terapi. Mengembangkan aliansi terapi tadi sudah kita jelaskan dengan menunjukkan ketertarikan, menunjukkan empati, ya, bagaimana kita merasakan ya penderitaan atau pengalaman pasien jika itu terjadi di diri kita ya. Menunjukkan pengertian, mendukung komentar, gaya percakapannya, dan memperbaiki aliansi terapi yang kurang baik. Misalnya pada pasien berbicara, saya merasa sendirian. Saya gagal membangun rumah tangga. Suami saya tidak pernah mau mengerti saya. Anda berharap suami lebih memahami ya. Ini menunjukkan ketertarikan. Iya, suami kan seharusnya menjadi orang yang paling mengerti. Bisa ceritakan lebih lanjut, seharusnya bagaimana? Itu apa yang Anda harapkan? Ya, dia tidak pernah mau mendengarkan perkataan saya. Ya, merasa tidak didengarkan. Ini gimana sih ke bawah ini ya? Itch. Sampai, sorry. Merasa tidak didengarkan tentu menimbulkan perasaan tidak nyaman ya. Misalnya dalam situasi seperti apa? Ya, kita ini mendukung komentar ya, menunjukkan pengertian ya, menimbulkan perasaan yang tidak nyaman ya. Kita juga bisa mengerti ya. Misalnya dalam situasi seperti apa, pengen didengarkan, tuh ya. Kemudian membangun self esteem dengan memberikan pujian. Minggu lalu saya merasa tidak berenergi, tapi saya tetap mencoba meminum obat setiap hari. Itu hal yang baik. Pada pertemuan lalu, Anda mengatakan akan minum obat setiap hari dan tidak melewatkan waktu minum obat. Anda berhasil melakukannya. Bagaimana menurut Anda? Nah, ya, kita nggak ada salahnya memuji pasien, ya. Apa aja nih aktivitasnya selama 1 minggu ini? Ya dok, sudah mulai olahraga. Wah, bagus ya. Nah, emang sih rasanya nggak semangat ya, tapi wah, em, berhasil melawan ketidaksemangatannya itu wah bagus ya gitu ya. Di sini kita akan menguatkan disiplin dan pengendalian diri ya dengan meminta umpan balik juga gimana menurut kamu misalnya ya. Kemudian kita memberikan penentraman. Setiap saya keluar rumah saya selalu khawatir akan kehilangan kendali. Hmm, ya kehilangan kendali seperti apa misalnya ya. Kita menunjukkan ketertarikan. Oh, iya, saya takut, rasanya cemas, kayaknya mau hampir gila, pengen susuk, tak tertahankan. Oh. Tapi selama ini, eh, walaupun kamu khawatir, kayaknya akan kehilangan kendali, tapi ternyata bisa ya bertahan misalnya. Ya, oh iya sih gitu. Biasanya pasien gitu, iya ya, nah, gitu ya. Ini memberikan penentraman ya berdasarkan riwayat pasien berdasarkan fakta yang dialaminya. Kemudian membangun self esteem dengan normalizing dan universalizing.
Ya, saya merasa tidak berguna. Saya tahu seharusnya saya mengerjakan pekerjaan saya, tetapi saya tidak punya energi. Saya seorang yang gagal dan mengecewakan keluarga saya yang begitu mengandalkan saya untuk mencari uang. Ya, itu suatu hal yang wajar. Perasaan yang tidak nyaman mempengaruhi kinerja Anda. Ya, Anda dalam eh, situasi atau mengalami suatu eh, ya suatu perasaan yang down misalnya gitu. Bisa mengganti depresi ya. Sekarang Anda hanya dalam situasi yang tidak nyaman ya, seperti mengalami gejala-gejala depresi seperti itu, em, seringkali membuat kita rasanya capek, nggak bertenaga, sulit konsentrasi, ya. Jadi kita bisa apa, menghiburnya supaya dia tidak merasa terlalu tidak berguna gitu ya. Eh, tapi jangan sampai salah. Ada pasien ambang, jadi dia menormalisasikan semua gejalanya. Saya kan memang lagi depresi, jadi saya memang seperti itu ya. Jadi hati-hati juga nih pemilihan kata-katanya ya. Hmm, ya saat ini memang Anda lagi kesulitan ya untuk mengatur eh, mengatur energi Anda ya. Ini merupakan bagian dari gejalanya ya. Rasa capek, rasa eh, tidak bisa berkonsentrasi, tidak bisa fokus. Ini memang bagian dari gejala Anda ya. Itu jangan jadi patah semangat. Kita bisa tambahkan dorongan ya. Nanti dorongan ya. Jadi bisa digabung-gabung, nanti bisa dikombin. Ya, jadi ini untuk membantu mengurangi perasaan bersalah. Nah, encouragement atau dukungan, saya tidak tahu mengapa saya harus melakukan relaksasi nafas. Saya merasa gitu-gitu aja. Kemudian kita bisa bicara, beberapa orang memang tidak merasakan langsung manfaat berarti relaksasi ketika pertama kali mencoba. Seperti keterampilan lainnya, relaksasi butuh untuk dilatih secara rutin. Bagaimana jika Anda mencoba berlatih rutin selama seminggu ini dan saat pertemuan berikutnya kita diskusikan pengalaman Anda. Ya, kita berikan dukungan untuk dia mau berlatih, mengerjakan PR-nya, terus eh, kita diskusikan lagi nih manfaatnya. Ya. Kemudian exhortation, dorongan. Ya, saya sudah enak makan, bisa tidur, tapi saya tidak melakukan apa-apa. Kamar saya berantakan. Mereka ingin saya melakukan kerja sosial. Ya, em, seperti tadi juga ya, kita universalisasi juga. Orang saat ini memang, ya saya kurang suka dengan orang yang mengalami depresi ya. Takutnya dia menjadikan itu senjatanya ya. Oh, saat ini memang Anda sedang dalam posisi ya saat ini Anda memang eh, menderita ya, mengalami penderitaan yang memang bagian dari gejala yang Anda dapatkan ya, karena mungkin stres-stres sebelumnya mengakibatkan Anda mengalami hal seperti ini ya, seperti sebelumnya nggak enak makan, bisa tidur. Nah, tapi kan sekarang sudah membaik ya. Ah, dan namun semangat Anda nih masih belum ada ya, sehingga Anda merasa tidak akan berhasil atau tidak mau mencoba. Nah, saat ini Anda sudah bisa makan dan tidur dengan baik, sehingga mulai melakukan sesuatu adalah hal yang bermanfaat. Ya. Jadi, meskipun rasanya capek, ya, lelah, nggak apa-apa dilakukan pelan-pelan. Ya,
Biasanya kalau kita sudah mulai melakukan sesuatu, nah kita bisa bisa mengubah pandangan kita ya tentang diri kita. Wah, saya sudah bisa lebih bermanfaat nih, gitu ya. Jadi Anda akan merasa lebih baik ya, dan Anda bisa meningkatkan lagi nih aktivitas Anda sehingga bisa kembali seperti semula ya. Pelan-pelan aja, tidak usah eh, terburu-buru. Nikmati aja prosesnya, ya itu dorongan. Kemudian kita mengembangkan keterampilan adaptasi, ya. Di antaranya dengan memberikan nasihat. Anda sebaiknya berolahraga secara teratur. Untuk apa? Karena menurut penelitian menunjukkan bahwa olahraga dapat mengurangi gejala depresi, ya, membuat mood kita lebih baik, ya, kena matahari, bergerak itu bisa menghasilkan endorfin, ya, jadi perasaan kita lebih baik. Ya, nanti kalau kamu sudah lebih baik, kan obatnya bisa dikurangi, ya. Bisa juga nasihat-nasihat yang lain sesuai dengan kondisi dan pasien. Kemudian mengembangkan keterampilan adaptasi dengan pengajaran. Saya kembali gagal dalam mengontrol emosi saya seminggu ini. Kemarin akhirnya saya mengamuk dan memaki-maki suami. Oke. Kemudian terapis bisa berbicara, saya amati Anda cenderung menyimpan perasaan sampai menumpuk hingga kemudian meledak dan berteriak pada suami. Menghadapi masalah sebelum kekesalan memuncak tampaknya merupakan penyelesaian yang baik, ya. Eh, ya sebaiknya sebaiknya Anda jangan menyimpan ya amarah Anda. Komunikasikan dengan suami Anda. Ya, apa sih yang bikin eh, kamu marah? Sebenarnya nggak nyamannya karena apa? Dikomunikasikan ya dengan pernyataan saya misalnya. Apa? Saya tidak nyaman. Kamu kos kakinya taruh sembarangan gitu ya. Apa? Saya sedih, kesel gitu. Karena kamu eh pulang langsung main HP, nah, kan? Itu harus dibicarakan atau dikomunikasikan, jangan sampai menumpuk ya. Hmm. Kemudian anticipatory guidance, ya. Bagaimana membimbing untuk mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan terjadi. Apa rencana Anda selanjutnya? Saya akan kembali mencari pekerjaan kali dok ya. Apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, ya mungkin saya mencari lowongan kerja di internet. Bila ada yang cocok, saya akan mengirim lamaran. Apa yang mungkin terjadi? Mungkin saya tidak menemukan pekerjaan yang cocok, atau saya tidak diterima di pekerjaan tersebut. Apa yang Anda lakukan bila hal itu terjadi? Mungkin saya mencoba bertanya ke teman-teman saya di kantor yang lama. Siapa tahu mereka ada kenalan yang sedang butuh karyawan. Nah, ide bagus. Siapa kira-kira teman yang bisa Anda tanya? Ya, jadi kita membiarkan pasien berpikir ya untuk langkah-langkahnya. Em, Kemudian mungkin yang terjadi pasien udah mengantisipasi untuk melakukan tahap-tahap apa selanjutnya. Nah, meredakan dan mencegah kecemasan ya, dengan menyampaikan agenda. Saya sekarang sulit untuk bekerja, dok. Rasanya saya tidak bisa fokus. Ya, seseorang yang mengalami depresi atau kecemasan, konsentrasinya bisa terganggu, ya.
Sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk menilai kemampuan konsentrasi Anda. Nah, kita menyampaikan agenda juga ini berarti menyampaikan informasi ya yang tentang gejala pasien ya, tentang diagnosisnya boleh ya. Jadi dia nanti kita campur dengan hal yang lain, misalnya memberikan reassurance ya. Kemudian meredakan kecemasan dengan verbal padding. Saya bingung dengan perasaan saya ketika ayah saya meninggal. Saya tidak menangis sama sekali. Apakah Anda merasa sedih ketika ayah meninggal? Beberapa orang tidak terlalu merasakannya, dan hal itu tidak apa-apa. Namun, beberapa orang tidak merasakan apa-apa karena mengubur perasaannya dalam-dalam. Dan hal itu dapat menjadi sesuatu masalah. Ya, kita menyampaikan ya, informasi tentang kemungkinan yang terjadi. Misalnya, kita menyampaikan apa, kenapa ya dia tidak bisa beremosi ya? Apakah emosinya itu ditekan ya? Jadi kita menyampaikan penyebabnya ya, sehingga dia merasakan hal tersebut. Kemudian kita membantu meredakan kecemasan dengan menamakan masalah. Ya, saya memang payah. Saya mengundang banyak orang untuk makan malam, tapi saya tidak mempersiapkan dengan baik. Saya tidak memperhitungkan ada tamu yang tidak makan daging, asi pun belum matang benar. Bagaimana saya bisa memberi contoh yang baik ke anak perempuan saya? Nah, ini kan saya memang payah ini. Ini kan terdengar kasar ya. Takutnya dia melabelkan dirinya dengan payah gitu ya. Jadi dia sudah merasa putus asa ya. Jadi kita mencoba menamakan masalah itu dengan lebih halus ya. Tampaknya Anda mengalami kesulitan ya untuk mengatur sesuatu ya. Kita mengambil kesimpulan juga nih. Wah, Anda mengalami kesulitan ya untuk mengatur sesuatu. Eh, Sebenarnya Anda telah mengalami perbaikan dengan mengungkapkan masalah ini lebih jelas kepada saya. Ya, mari kita diskusikan lebih spesifik tentang yang dapat Anda lakukan secara berbeda. Nah, ini disebut dekatastrovisasi, ya, mereduksi apa yang tampak seperti masalah multiple menjadi satu masalah yang memiliki nama. Ya. Oke. Kemudian reframing untuk mencegah kecemasan, membingkai kembali. Pada awalnya presentasi saya berjalan lancar hingga saya mulai cemas dan saya sadar bahwa saya kembali bicara tanpa arah. Saya sering mengalami hal ini, rasanya seperti tidak punya kendali. Dan terapisnya bisa bilang, oh, bila dibandingkan dengan dulu, Anda tidak tahu Anda melakukan hal tersebut dan baru menyadari setelah beberapa saat, beberapa lama. Saat ini Anda sadar ketika hal itu terjadi. Itu suatu kemajuan. Jadi kita membingkai kembali nih yang sebelum-sebelumnya terjadi, terus kita bantu dengan pujian juga ya. Itu suatu kemajuan ya. Misalnya kan dibandingkan sebelumnya, Anda eh, apa benar-benar tidak terarah ya, tapi kemudian Anda langsung bisa menyadarinya. Nah, itu eh, suatu kemajuan ya, atau Anda bisa tetap bertahan dan menyelesaikan eh, presentasi Anda itu, wah, itu suatu kemajuan ya, meskipun ada gejala-gejala kecemasan yang Anda alami.
Kemudian dengan rasionalisasi. Anak saya jarang datang. Mereka selalu sibuk sendiri. Nah, kita mencoba meredakan kecemasan dengan alasan-alasan yang masuk akal ya. Ya, banyak anak muda zaman sekarang bekerja sampai larut malam ya dan sangat sibuk dalam pekerjaan. Ya, coba supaya dia berpikir lebih positif ya. Nah, namun tampaknya Anda berhasil ya mengurus semua anaknya sehingga semuanya bisa bekerja tuh ya. Hmm. Eh, namun tampaknya Anda berhasil mengurus semuanya tanpa bantuan anak-anak. Wah, ya artinya bisa tetap bermanfaat sendiri, bisa mengurus diri sendiri ya. Tuh, jadi kita misalnya merasionalisasi remaja, ya, iya, ayah saya suka memukul gitu misalnya. Ya, memang pendidikan orang tua zaman dulu tidak seperti itu. Artinya, bapak kamu mungkin mendapat kekerasan juga nih, seperti dulu. Ya, jadi supaya si anak, iya ya, lebih maklum. Nah, bagaimana supaya kekerasan tersebut bisa berhenti di kamu? Hmm. Nah, kemudian kita meningkatkan pemahaman terhadap diri sendiri dengan teknik klarifikasi. Saya merasa sulit untuk membuat keputusan tentang mata kuliah yang harus saya ambil, ya. Dan hal tersebut membuat saya merasa bersalah. Karena itu artinya saya belum bisa mandiri, padahal usia saya sudah 20 tahun. Kita klarifikasi, oh, tampaknya Anda ingin mengatakan bahwa Anda belum bisa mengambil keputusan secara baik yang bisa dilakukan oleh orang seusia Anda ya. Hmm. Kita klarifikasi maksud dari pernyataannya. Nah, jadi tentang memahami diri sendiri ya. Jadi kita dengan klarifikasi dengan pernyataannya ini. Jadi dia bisa mengenal diri sendiri. Dia berarti ada rasa tak berguna juga nih ya. Ya, sulit untuk mengambil keputusan secara baik. Ya, kita dapat mengklarifikasinya. Atau dengan konfrontasi. Saya tinggal sendiri di rumah besar. Kalau saya jual rumah itu, saya bisa cari rumah yang lebih kecil, punya sedikit simpanan. Tapi saya tidak melakukan apa-apa. Saya sedih sekali, depresi sekali. Tampaknya Anda menghindari semua hal yang bisa mengatasi masalah Anda. Nah, jadi kita langsung mengkonfrontasi si pasien. Wah, padahal kamu tahu sendiri caranya untuk mengatasi masalah, ya. Tapi Anda menghindari semua hal-hal tersebut, ya. Apa yang menyebabkan kamu melakukan itu, misal. Kemudian kita menginterpretasi pernyataan pasien atau sebelum-sebelumnya apa yang sudah kita dapatkan dari pasien atau klien. Saya amati Anda tidak mengatakan tidak setuju, namun Anda selalu memberikan alasan untuk tidak mencoba saran yang saya berikan. Sepertinya Anda juga melakukan hal yang sama terhadap orang lain di kantor, ya. Jadi kita bisa melakukan interpretasi ya, sehingga dia mengerti, oh iya, saya tidak, hmm, saya selalu menentang nih orang lain sebenarnya, ya. Emang sih saya nggak ngomong, saya nggak setuju, tapi saya tidak melakukan saran yang diberikan, ya. Jadi kita mengaitkan sikapnya si klien ini terhadap terapis dengan masalah yang dihadapi pasien ya, supaya pikirannya dia terbuka. Nah, jadi indikasi psikoterapi suportif ini bisa kita berikan
Bukan hanya pada gangguan jiwa ya, tapi bisa macam-macam. Pada saat krisis ya, krisis akut, ya, tiba-tiba masalahnya datang bertubi-tubi. Pada pasien dengan gangguan penyesuaian, pada pasien dengan penyakit medis, ya, kita bisa memberikan dukungan, pengajaran, ya, atau edukasi ya istilahnya. Penyalahgunaan zat, ya, orang dengan duka cita, ya, atau alexitimia, ya, tidak mengenal, tidak mampu mengungkapkan perasaannya, atau dengan orang penyakit kronis, ya. Kemudian aplikasi pada populasi khusus, pada pasien skizofrenia, biasanya kita berikan edukasi, ya, pengajaran, bimbingan, ya, gangguan kepribadian, penyalahgunaan zat, gangguan depresi, dan gangguan cemas. Jadi bisa bermanfaat pada segala situasi. Oke, demikian. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, pagi. Gimana maksudnya? Kita nggak bisa kan menentang atau mengkonfrontasi secara barbar ya wahamnya ya, karena dia akan marah ya, dia akan defense, nggak bakalan mau lagi ditanya-tanya ya. Ya justru